Halo semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Feni. Di video kali ini aku mau berbagi cerita nih Mam tentang pengalaman melahirkan secara normal. Ini baru bisa upload video karena minggu-minggu kemarin masih fokus terhadap baby yang baru usia 2 bulan ini Mam. Nah, mau ikut ngomong, iya. Mau ikut ngomong. Mau ikut ngomong, nah iya. Umurnya udah berapa? 2 bulan. Oh, 2 bulan katanya. Oh gitu. Ini baby aku alhamdulillah jenis kelaminnya perempuan karena anak pertama dan yang kedua itu alhamdulillah cowok dan yang ketiga alhamdulillah sekarang cewek. Usianya sudah 2 bulan. Alhamdulillah juga proses melahirkannya secara normal, Mam. Dan anak yang pertama, yang kedua juga proses melahirkannya normal sama, tapi itu prosesnya lebih lama, Mam. Jadi sekitar 24 jam sehari semalam baru itu babynya keluar. Kalau ini proses melahirkannya lebih mudah, dari pembukaan 1 ke pembukaan lengkap itu hanya 3 jam. Jadi saat hamil Aisyah ini aku rajin melakukan senam ataupun gerakan menggunakan jimbol, kemudian sering jalan. Mungkin itu yang bisa membantu proses melahirkannya juga cepat dan alhamdulillah lancar. Jadi mama kalau ingin tahu video tentang senam, gerakan senam hamil ataupun senam yang menggunakan jimbol dan tips melahirkan normal dengan mudah, itu aku sudah upload di video sebelumnya. Jadi pada video ini aku berbagi pengalaman tentang proses melahirkannya. Jadi waktu usia kehamilannya sudah 39 minggu lebih 6 hari. Ini HPL-nya sebenarnya pada tanggal 8 Mei karena pas 40 minggunya itu pada tanggal 8 Mei. Jadi ini lahirnya pada tanggal 7 Mei-nya. Jadi 1 hari sebelum HPL-nya. Hari pertama terakhir head-nya itu Agustus tanggal 2 2023. Ini lahirnya tanggal 7 Mei 2024. Jadi usia kehamilan 40 minggu kurang 1 hari, Mam. Kalau anak pertama dan yang kedua dulu riwayatnya lahirnya di usia kehamilan 40 minggu lebih 1 hari. Dan proses melahirkannya itu lumayan lama, 24 jam pakai bantuan induksi. Yang anak pertama pakai infus dan anak yang kedua itu pakai obat yang dimasukkan ke vagina. Untuk yang Aisyah ini anak yang ketiga itu alhamdulillah tanpa bantuan apa-apa ya, Mam. Jadi prosesnya memang betul-betul cepat. Dengan aku usaha tadi senam ataupun gerakan jimbol dan jalan sering di pagi hari. Ini waktu mau melahirkan dulu sudah usia 39 minggu. Itu aku sudah khawatir kok belum ada kontraksi nih. Kontraksinya masih palsu. Terakhir USG di dokter kandungan itu kan HPL-nya pada tanggal 8 Mei. Jadi suruh tunggu dulu, kalau memang sudah 40 minggu atau lebih baru ibu nanti minta bantuan induksi ke rumah sakit. Karena ini masih 39 minggu, coba ditunggu dulu Bu, sambil dikasih obat untuk namanya melunakkan jalan lahir katanya. Di bidan pun sama, aku periksa setelah ke dokter kandungan itu aku ke bidan karena memang ingin lahirannya di bidan ya, Mam. Jadi meskipun ingin lahiran di bidan, tetap kita untuk cek perkembangan baby kita harus rutin ke bidan ataupun ke dokter kandungan dari awal kehamilan ataupun mau melahirkan, supaya kita tahu Mam perkembangan baby kita bagus sesuai dengan usianya. Kemudian kalau sudah mau melahirkan kan ingin tahu posisi janinnya, kepalanya sudah ada di bawah,
kemudian sudah bagus apa belum, itu kan melalui USG. Pada usia awal-awal 37 minggu itu aku masih bukan 37 minggu, sekitar 28 atau 30 minggu itu ari-arinya dekat jarang lahir. Ternyata setelah usia 37 minggu, 38 minggu, alhamdulillah ari-arinya itu sudah naik ke atas, Mam. Sebelumnya aku ada dokter kandungan yang bilang disuruh operasi, Mam, karena dekat jalan lahir. Tapi aku masih ikhtiar dengan gerakan tadi ataupun jalan, kemudian ikhtiar berdoa ingin lahiran normal. Alhamdulillah juga ari-arinya naik ke atas, dan dokter kandungan yang terakhir aku USG itu memperbolehkan aku lahiran secara normal, karena memang anak pertama dan yang kedua juga aku ingin lahiran secara normal. Alhamdulillah yang ketiga juga prosesnya normal. Meskipun memang sebenarnya lahiran normal ataupun sesar sama saja ya, Mam. Ibu hebat semuanya, karena meskipun sesar itu butuh perjuangan yang luar biasa juga. Kemudian untuk ini tadi sudah dikasih obat dari dokter kandungan. Setelah ditunggu, ternyata pada tanggal 7 Mei itu aku paginya agak mules-mules, Mam. Kirain itu masih kontraksi palsu ya, Mam. Dan kebetulan suami juga kerjanya agak jauh, LDR, jadi rencana pulang pada hari itu karena HPL-nya masih besoknya. Ternyata aku paginya sudah sakit perut. Kemudian aku kira itu masih kontraksi palsu ya, Mam. Bukan beneran. Jadi masih santai sambil jalan, kemudian sambil buka toko karena aku ada usaha buka toko. Kemudian pagi hari masih buka toko, jam 9 kok semakin mules, jam 10 semakin mules, malah dibikin jalan nih, Mam, di toko. Kok ternyata malah nggak bisa duduk, Mam. Jadi jam 12 aku tutup toko, kemudian sama ibu ke bidan terdekat, ke yang aku sering periksa ini. Kemudian setelah aku periksa ke sana, ternyata kata bidannya itu masih pembukaan 1. Awalnya nggak keluar apa-apa nih, Mam. Kemudian setelah dicek sama bidannya, kan dimasukkan tangannya, itu ternyata ada lendirnya. Itu katanya pembukaan 1. Ini mungkin masih malam ya, Mbak, karena masih pembukaan 1, dan riwayat sebelumnya memang proses melahirkan babyku itu biasanya lama, Mam. Yang cowok-cowok yang anak pertama ataupun kedua itu lama, 24 jam. Baru yang anak pertama itu dulu pembukaan 1 pagi hari, lahirnya tengah malam jam 12. Yang anak kedua dulu nggak ada pembukaan, sering dikasih itu bantuan yang obat dari vagina, itu lahirnya jam 2. Itu nggak ada sakit sama sekali. Waktu anak kedua itu tiba-tiba baru pecah ketuban setengah 2. Itu kalau nggak ada reaksi sampai pagi hari itu aku kemungkinan dioperasi. Alhamdulillah, tapi anak yang kedua jam setengah 2 itu ada pembukaan karena pecah ketuban, kemudian sakit jam 2 lebih, itu alhamdulillah juga proses melahirkannya normal, udah lahir jam 2 lebih. Yang ketiga ini tanpa bantuan apa-apa, alhamdulillah, Mam. Kemudian jam itu tadi jam 12 siang masih pembukaan 1, suruh pulang. Akhirnya aku pulang nih, Mam. Pulang di rumah itu nggak tidur karena sakit sekali, jadi dibuat jalan. Dan dulunya anak yang pertama ataupun yang kedua itu aku kalau mules-mules memang nggak bisa dibuat tidur, Mam. Kadang ada mama yang mau melahirkan itu kalau mules-mules dibikin tidur miring ke kiri, itu kuat. Kalau aku nggak kuat, Mam. Memang katanya itu bisa membantu mempercepat proses melahirkan kalau miring ke kiri, tapi kalau aku dibuat jalan terus, Mam. Kemudian pada jam 12 siang itu tadi masih pembukaan 1, akhirnya dibuat jalan di rumah. Jam 3 sore asar itu, setelah adzan asar, nggak kuat, semakin mules.
akhirnya aku memutuskan naik becak mam, karena memang suami belum datang. Akhirnya naik becak itu kok nggak tahan ya, di becak itu seperti babynya itu mau keluar mam. Jadi aku berusaha tahan karena memang kata bidan kalau kita pembukaan itu meskipun seperti mau keluar harus ditahan dulu, dicek udah pembukaan lengkap 10 apa belum. Kalau belum lengkap itu kan tidak boleh kita mengejan, jadi harus melalui bidannya. Jadi ditahan nih mam, di becak itu padahal geronjalan jalannya agak jelek ya mam, jadi agak sakit banget, udah kontraksi sambil di atas becak, jadi mules banget seperti mau keluar babynya, tapi berusaha ditahan dan terus berdoa. Kemudian setelah sampai di bidannya itu sama mbak bidannya malah disuruh duduk dulu, mungkin dikira masih belum lengkap ya mam, karena riwayatnya tadi ceknya masih pembukaan 1, suruh tarik nafas. Dan aku bilang sama mbaknya, mbak ini sudah nggak tahan karena mungkin pembukaannya sudah lengkap ya mam, sudah sakit sekali seperti mau keluar. Ternyata oh ya udah ya mbak, tunggu dulu ini. Terus dipanggil bidannya ini mempersiapkan alatnya, kemudian dilihat ternyata memang kepalanya sudah mau keluar mam. Alhamdulillah mengejarnya juga cepat. Alhamdulillah pada jam 15.50 baby aku lahir dengan selamat sehat ya mam. Jadi alhamdulillah proses melahirkannya betul-betul cepat dan tanpa induksi apapun. Ini lahirnya 3,5 kilo, untuk panjangnya 48 cm. Alhamdulillah ya mam. Jadi buat mama yang ingin melahirkan secara normal, tetap semangat dengan ikhtiar tadi, jalan, kemudian banyak gerak, bisa senam ataupun pakai gimbal, sering berdoa juga supaya proses melahirkannya bisa normal dan lancar. Kemudian mama bisa berbagi tips juga nih gimana proses melahirkannya supaya normal, berbagi pengalaman di kolom komentar. Pengalaman ibu melahirkan tentunya pasti berbeda-beda ya mam, prosesnya, lamanya, pakai bantuan seperti apa, caranya seperti apa, baik sesar ataupun normal. Pasti mama punya pengalaman yang luar biasa dalam proses melahirkan babynya. Dan ketika sudah lahir babynya, baik itu proses melahirkan normal ataupun sesar, pasti kita rasa sakitnya sudah hilang ya mam, dengan hadirnya buah hati kita, sudah melihat tangisnya, itu pasti rasa sakit kita sudah hilang ya mam. Karena senang sekali, apalagi ini perempuan yang memang didoakan ingin anak perempuan, karena yang pertama dan yang kedua laki-laki. Oke, seperti itu ya mam. Mungkin mama bisa komen juga, mau berbagi cerita atau tips apalagi bisa komen, atau mama juga bisa berbagi cerita atau pengalaman di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video aku, semoga video aku bermanfaat ya mam. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe channel aku ini. See you next video, dadah.